Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kita bicarakan kamus Gayo jilid 8. Tapi sebelum ayo ke kamus Gayo, kita akan bercerita tentang sejarah Kuta Takingan masa dulu, yaitu sekitar tahun 50-an, waktu aku masih kucak. Jadi tempat-tempat harus generasi seni mengetahui gerani tempat siara Takingan. Kita mulai dari Kampung Bali Takingan. Kampung Bali Takingan waktu loyar rujui awan empun mi. Kampung Bali itu dalam bahasa Gayo artinya pengadilan. Jadi zaman Belanda, pengadilan itu diputuskan oleh Kampung Bali. Kampung Bali itu tadinya asalnya itu bukan di tempat sekarang, tetapi awalnya itu kalau dilihat di buku sejarah dari Dr. Hugronya tahun 1901, Kampung Bali itu asalnya dari Saril. Dari Saril, mulai itu Kampung Bali itu di Saril. Maka waktu itu Awan Empun Ming, istrinya itu dari Pegasing. Karena logis dekat dengan Pegasing. Tapi setelah punya anak tua, istrinya nenek itu meninggal. Akhirnya dengan pemerintah Belanda, waktu itu Kampung Bali itu dipindahkan ke Kampung Bali Takingan sekarang. Dan waktu itu orang Gayonya cuma kakek sendiri. Karena tanahnya luas, dia menampung orang-orang yang datang dari Aceh pesisir, dari Melabu, dari Banda Aceh sekarang. Jadi orang Bali itu, kakeknya itu semua orang Aceh. Terus orang Aceh ini semua yang datang itu bujangan. Dan dengan kakek dikawinkan dengan orang Gayo. Jadi Kampung Bali itu asalnya itu kakeknya itu semua dari pesisir. Dan setiap datang dia kasih kapling satu rumah gratis tuh. Hingga di Bali itu banyak. Nama-nama rumah itu tergantung mereka adakan waktu itu. Jadi kalau yang datang itu guru ngaji, maka rumahnya disebut rumah mersah. Rumahnya dekat air agak terjun, rumah tensaran. Rumahnya dari papan disebut rumah papan dan sebagainya. Sampai penuh. Itu Kampung Bali. Kemudian di depan Kampung Bali itu ada pemandian sungai, Masjid PI. Di sebelahnya itu dulu bekas asrama Belanda. Dan akhirnya tangsi itu diserahkan sebagian besar ke orang hakim. Namanya dulu kampung itu dulu namanya Tangsi. Tangsi itu asrama tentara. Sekarang udah banyak jadi sekolahan, kantor dandim, itu di Tangsi itu.
Itu bekas asrama tentara zaman dulu. Kemudian Buntul Kubu. Buntul Kubu itu dulu dijadikan Belanda tuh tempat peristirahatan, kayak peristirahatan Pemda gitu. Jadi waktu itu namanya Pasanggerahan. Mungkin dari bahasa Gayo ya, Pasanggerahan, karena asal katanya gerahan itu haus. Jadi tempat minum-minum, mungkin ya kayak restoran lah gitu ya. Pasanggerahan, itu Buntul Kubu. Kemudian di depan Kampung Bali itu ada satu komplek dari zaman Belanda, namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini itu semua isinya Cina. Ada mungkin sekitar 50 sampai 100 keluarga. Jadi dari zaman Belanda itu Cina itu nggak boleh keluar dari sana. Jadi rumahnya selalu ada di komplek itu. Nggak boleh di tempat lain. Mungkin kalau kita lihat di negara lain, di Amerika itu namanya pecinan. Atau kalau kita ada kesempatan ke Seoul, Korea Selatan, di tengah kota Seoul itu ada satu kompleknya Cina. Di luar itu dia tidak boleh. Nah, begitu itu Kampung Cina. Habis itu kita agak ke bawah sedikit. Itu ke Asir-Asir. Kampung Asir-Asiran itu kampung lama di Takengon tuh. Kenapa disebut Asir-Asir? Karena di sana dulu ada sebangsa tumbuh-tumbuhan yang kalau kena ke celana lengket dia. Namanya Asir-Asir. Terus di Asir-Asir ini di dekat masjidnya yang besar di pinggir sungai, itu ada yang disebut dengan Buntul Temil. Buntul Temil itu waktu zaman merdeka, itu di sana ada satu sekolah yang namanya SMPI, SMP Islam. Dulu direkturnya Bapak Tengku Ali Jadun. Itu namanya Buntul Temil. Di seberangnya perkampungan juga itu namanya Kampung Baru. Terus kalau kita naik ke atas sedikit, itu ada pekuburan Belanda. Sampai tahun 60 saya tinggalkan Takengon, itu kuburan Belanda masih ada. Jadi ada dengan patung-patungnya, itu ada bekas jenderal. Ada satu jenderal Belanda yang mati di sana ketembak waktu menjajah Aceh. Tapi sekarang udah dilebur kuburan itu dijadiin perumahan. Sayang, sejak sejarahnya jadi hilang. Kemudian kita sedikit ke arah kanan, ke kantor polisi, Kapolres. Dulu waktu baru merdeka, sampai saya tamat SD tahun 57, itu masih ada di sana Tugu Kemerdekaan. Ada Tugu Kemerdekaan sampai 57, karena waktu waktu saya lulus SD tahun 57, kami masih sempat berfoto di sana. Berfoto di Tugu itu, tapi dengan masa pemerintahan Bupati Beni itu patung kemerdekaan itu dihilangkan, dijadikan jalan raya. Nah, kemudian di dekat Kapolres itu ada 2 bangunan. Dan bangunan ini itu dipakai oleh Cina. Karena dulu Cina sekolahnya tidak boleh campur ke
SD negeri, nggak bisa. Jadi mereka harus buat sekolah sendiri. Kenapa sekolahnya 2? Karena Cina di Takengon itu ada 2 turunan, yaitu turunan Taiwan dan turunan ERC. Dan mereka sekolahnya beda. Nah, jadi kalau mereka tradisinya sekolah mereka waktu itu, kalau pulang sekolah, itu murid-muridnya itu diantar gurunya berbaris. Sepanjang jalan itu sampai ke kota, kemana diantar sama gurunya. Nah ini waktu saya masa kecil dengan teman-temannya, umur SD lah gitu. Kita ngikutin mereka, suka ngikutin mereka. Kalau mereka keluar dari barisannya, nah, kita rampok. Ambil bukunya juga nggak ngerti tulisannya, kita robek lah. Diambil pensilnya apa gitu. Ya itu namanya juga masa anak-anak ya. Nah, kemudian waktu G30S, karena mereka itu dianggap mendukung G30S, waktu itu sekolahnya ini yang 2 ini, kompleks sekolahnya ini, itu dibubarkan. Yang dekat Kapolres itu jadi SMA 1, terus yang di Kemili itu nggak tahu jadi apa, nggak ngerti. Artinya hilang. Kemudian di dekat SMA itu dulu namanya daerah itu namanya Kemili. Kemili itu kalau bahasa Indonesia itu Kemiri. Kemudian kesananya dikit ada kayak istana raja gitu ya. Itu namanya Payailang. Payailang itu masih rawa. Jadi di sana banyak pohon pelu. Pohon pelu itu batangnya dipakai untuk pancing. Terus ada airnya, ada ikannya, panjang. Itu panjangnya dari jalan raya itu sampai ke Tan Saril. Nah sekarang dijadikan pusat belanja, pusat pasar dengan pusat transportasi. Jadi bus-bus itu ditampung di sana, bus antar kota. Kemudian di Tan itu dulu kalau kita jalan dari Blangkolak, itu jalannya itu agak nurun. Nanti berakhir di Totor Saril. Totor itu jembatan Saril. Kemudian di dekat jembatan Asir-Asiran, dekat masjid, dekat antara tempat pemotongan hewan, itu ada tempat yang bersejarah, yaitu dalam dongeng Malim Dewa. Itu di sana dulu ada dinamakan Atu Pepangiran. Atu Pepangiran itu tempat 7 putri yang turun dari langit mandi. Itu Atu Pepangiran. Cuman Atu Pepangiran itu waktu saya kecil itu tenggelam. Dan sampai sekarang kayaknya itu tidak pernah diteliti di daerah mana itu batunya, tapi dekat kamar potong. Kemudian dekat kamar potong itu ada pasar ikan. Dari dulu kalau kita beli ikan, itu orang jualan ikan tuh di perahu. Jadi misalnya kita beli ikan depik, ikan bawal, segala itu mereka jual di perahu di pinggir sungai. Kalau sekarang kan udah di darat ya. Kalau dulu di perahu. Kemudian di dekat itu ada yang namanya Mersah Padang. Mersah Padang itu adalah masjid kota. Masjid kota. Itu namanya dulu Mersah Padang.
Dan waktu kita kecil-kecil dulu mandi itu di sungai itu, jadi kita terjunnya itu mulai berenang itu dari jembatan Cina. Jadi agak di atas sedikit itu ada jembatan kecil. Dari sana kita loncat waktu masa-masa SD. Dan waktu itu kalau kita berenang mandi begitu, itu nggak pernah pakai celana renang, telanjang. Jadi kalau kita lari-lari ke sana tuh biasanya di dekat itu ada pemandian putri, ibu-ibu suka diteriakin teman-teman gitu lah. Nanti dari sana kita terjun terus berenang ke Bersah Padang. Kemudian di kulinernya juga di Takengon dari zaman dulu itu bagus. Yang terkenal dulu restorannya itu restoran Tengku Putih. Itu dari Aceh. Itu kalau pagi penuh sampai jam 10 pagi itu penuh. Orang ngopi sambil makan kolak. Kolaknya itu biasanya dari durian atau dari nangka. Penuh tuh. Nah, kemudian ada satu tempat lagi di atasnya ini apa tuh? Penjara. Jadi penjahat-penjahat itu hukumnya itu di penjara itu. Dan biasanya yang jaga cuma satu polisi. Polisinya udah tua tuh. Nah, kemudian di sana ada lapangan bola. Di dekat rumah bupati itu di depan kantor pos tuh ada lapangan bola. Nah, lapangan bola ini merangkap untuk tempat sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha. Dan uniknya pada zaman itu kalau misalnya Idul Fitri, Idul Adha, semua orang Takengon itu mau dari kotanya, mau dari Kebayakan, dari Brebes, semua pagi-pagi itu bertakbir menuju lapangan bola itu untuk sembahyang bersama. Dan umumnya yang jadi khotib itu adalah Tengku Abdul Jalil. Itu orang Bali. Dari dulu dia selalu yang jadi khotib. Tapi aneh. Kenapa aneh? Dia itu direktur perusahaan mobil mobil terbesar di Takengon. Terus jadi kepala kantor urusan agama dan sebagainya. Jadi dari segi uang sebenarnya dia berlebihan lah gitu ya. Tetapi setelah dia meninggal, di nama masjid yang di Kampung Bali itu Masjid PI itu Pendidikan Islam, itu pakai nama dia. Jadi Masjid Tengku Abdul Jalil. Nah, waktu itu saya protes sama pemuka Bali itu. Saya bilang kok nama masjidnya nggak pakai Tengku Haji Abdul Jalil. Diterangin sama mereka bahwa Tengku Abdul Jalil itu belum pernah naik haji. Aneh kan? Orang haji aja dia nunjuk. Dulu kan kalau naik haji itu kan harus misalnya daftar 50 orang yang boleh berangkat, 20 orang di lutri tiap tahun tuh. Yang lutri itu dia. Kan harusnya dia nggak ada problem. Tapi itulah kuasa Allah. Dia nggak pergi haji sampai meninggal. Dan ada satu hal yang saya perhatikan dari kecil di Takengon itu. Soal Idul Adha.
Di Idul Adha tuh selalu kiainya ngasih tahu, khotibnya itu harus berkorban, harus berkorban. Tapi aneh. Kenapa aneh? Dianjurkan itu oleh ulama pada saat itu, kayaknya tidak begitu fokus dengan Al-Quran. Karena waktu itu yang menyembelih sapi itu jarang. Menyembelih sapi itu jarang. Zaman dulu waktu saya kecil, kalau pergi ke tempat paman, keluarga, Idul Adha, yang dimakan tuh selalu ayam. Jadi waktu itu semua berkorban, tapi yang paling hampir 90% itu ayam. Hampir jarang kambing. Satu kambing itu sekampung itu satu dua orang aja jarang. Jadi waktu itu, waktu saya kecil, beredar waktu itu berkorban itu, kalau punya uang boleh potong sapi, boleh potong kambing. Kalau tidak, boleh potong ayam. Kalau ayam juga nggak bisa beli, boleh pakai telur ayam. Nah itu waktu itu paham yang kayaknya kurang berdasar gitu. Mudah-mudahan sekarang udah paham itu sudah enggak. Nah, itu waktu Idul Adha. Kemudian di Takengon itu yang harus tahu juga, sekolah yang pertama ada di Takengon itu adalah SR, Sekolah Rakyat nomor 1. Itu di tengah kota. Sayangnya itu zaman Pak Bening, itu sekolah dilebur, dijadiin toko sekarang. Sayang. Kemudian ada tempat yang harus diketahui juga, yaitu Kemili. Kemili itu daerah di dekat-dekat Blangkolak itu namanya Kemili. Dulu itu tuh kebun jeruk. Tempat yang waktu itu yang agak terkenal di Kemili itu ada satu bengkel punya Pak Wariji. Jadi semua kendaraan rusak apa yang bisa memperbaiki cuma dia sendiri. Jadi kalau mogok apa bawa ke Wariji. Itu di Kemili. Kemudian kesananya dia lagi ketemu kita dengan simpang Empet. Simpang Empet itu 4. Itu perbatasan antara Bebesen dengan Kebayakan. Kalau kita jalan kira-kira 1-2 kilo lagi, itu ketemu Payatumpi. Payatumpi itu di sana ada tanda kilometer. Tanda kilometer di sana disebut dengan patok. Itu patok 100. Patok 100 ini diukur itu mulai dari biren. Jadi ketaken itu ukurannya itu dari biren. Jadi angka nolnya itu di biren, angka 100-nya di Payatumpi. Sampai ke tengah kota kira-kira 103 km. Kemudian di atas Payatumpi kira-kira sekilo, itu zaman dulu itu di pinggir bukit itu, di pinggir jalan itu ada mata air. Ada mata air, itu yang disebut dengan Wihniter. Itu kalau kita dulu kan kalau jalan ke Simpang 3, ke Ledelong, ke itu kan gak ada kendaraan, jadi jalan biasanya sampai sana haus. Nah, kita minum air di pinggir jalan itu, ada mata air. Kemudian ke atas sedikit itu ditemukan
Singa Mata. Singa Mata itu tempat terakhir kalau kita meninggalkan Takengon melihat Danau Laut Tawar. Itu Singa Mata. Naik lagi ke bukitnya, itu namanya Bukit Menjangan. Bukit Menjangan. Dan seterusnya. Kemudian di Bali itu ada yang disebut dengan Burmpreben. Jadi bukit kecil di atasnya Kampung Hakim itu namanya Bukit Burnipereben. Burmpreben. Kemudian kalau kita naik lagi ke gunung yang lebih tingginya, itu namanya Bornitelege. Jadi zaman dulu sekitar tahun 50-60 di gunung itu ada satu tempat itu kan isinya pohon pinus. Tetapi di tengah gunung begitu itu ada mata air waktu itu. Jadi seperti sumur, maka disebut Bornitelege. Tapi sekarang waktu terakhir saya jalan-jalan ke sana terus tembus ke Uni-Uni itu sumurnya udah hilang. Dulunya ada. Jadi dulunya orang-orang yang menyadap getah pinus itu nggak perlu pakai bawa air dari Uni-Uni. Dia mengambil airnya di sana, di sumur sana. Tapi sekarang sumurnya hilang. Kenapa nggak tahu saya. Di Borntelege ini, kalau kita jalan sedikit ke pinggir bukitnya, itu ada batu yang agak menonjol keluar. Batu agak menonjol. Dulu waktu zaman saya kecil, itu tempat piknik. Jadi orang sengaja datang ke sana menuju batu yang menonjol itu untuk lihat pemandangan. Namanya Atu Tingok. Atu Tingok ini kalau kita terjun ke bawah itu persis di atas pekuburan Dedalu. Itu Atu Tingok. Jadi sebenarnya Takengon itu banyak tempat-tempat yang udah punya nama dari zaman dulu. Tapi ya kelihatannya Pemdanya tidak respon gitu ya. Mudah-mudahan untuk generasi selanjutnya bisa menikmati nama-nama yang sudah diberikan oleh leluhur kita, nama yang cukup bagus. Jadi kebanyakan ada Mampak. Terus kalau kita lihat di pinggir danau begitu banyak nama bagus. Ada Bebuli, ada Loyang Kuro, ada Loyang Kaming, Loyang Puni, Atu Tenerong, Tanjur Nunguk, Uni-Uni, terus banyak. Dan itu sudah pernah saya kasih tahu di YouTube dan di kamus. Begitulah, semoga anak cucu kita tidak kehilangan jejak. Dan menurut saya nama Gayo itu juga harus kita serahkan ke peneliti orang Gayo. Nama Gayo itu bukan nama sembarangan. Karena itu mengilhami beberapa negara besar. Sekarang kita suku Gayo. Yang pakai nama Gayo itu siapa lagi?
Kalau kita lihat negara besar yang pakai nama Gayo itu Jepang. Kenapa Jepang? Lagunya itu kan lagu Kimi Gayo, pakai Gayo. Jadi Gayo dalam bahasa Jepang itu sebenarnya artinya apa? Dan menurut yang saya dengar, itu bahasa Gayo itu ada di beberapa negara. Ada saudara waktu itu piknik ke Taiwan. Di Taiwan dia piknik ke satu kampung. Itu di kampung itu orang semua pakai bahasa Gayo. Itu orang Taiwan, di Taiwan. Terus di Filipina itu ada bahasa Tagalog. Tagalog itu sebagian bahasa Gayo. Jadi Gayo itu sebenarnya, jadi saya dengar itu ada 4 negara yang pakai bahasa Gayo itu. Walaupun bahasa yang minoritasnya gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya, jadi waktu zaman Bupati siapa di Takengon, ada peneliti dari Taiwan ingin mengadakan satu simposium di Takengon tentang Gayo itu, tapi dengan Pemdanya ditolak. Kasihan kan? Cobalah ke depan kita buka sejarah Gayo itu. Ya, itulah saudara-saudara sekalian, untuk ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.